Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Bernadia. Bernard, gila. Aduh, saya salah tingkah nih teman-teman, asli. Gila, gue nggak pakai opening, nggak ini. Kamu tau gak sih? Aku tuh ADHD. Ya, ADHD. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang intro tuh, wah gitu tuh. Iya. Ngerti gak sih? Jadi aku tuh dari jalan tadi, gila aku ketemu Bernadia. Aku kayak gitu, jangan dong. Enggak, ini saya ini dulu ya, teman Mara, pertemuan pertama kami, dia, masih culun banget lah. Iya. Tapi nggak one sided loh. Menurut aku itu juga one of the most memorable interview loh. Wah, terima kasih. Bener. Terima kasih. Kakaknya waktu itu telat banget terus cepet-cepet. Iya, betul. Terus bahkan di sini sambil pakai sepatu, aku ingat. Iya, bener. Sepatunya sepatu yang sama lagi sekarang. Oh, iya? 2 tahun lalu kita ketemu ketika dia masih punya. Sayang, pokoknya kalau cuma ngobrolin, pokoknya gini aja deh. Kayak ini aja, Bernard. Pokoknya dia habis rilis lagu baru. Judulnya apa? Sekarang. Kini mereka tahu. Kini mereka tahu ya, yang ternyata baikmu itu adalah karanganku itu. Itu ya udah denger dong. Pokoknya dia ada lagu baru, tapi saya nggak mau dalam tanda kurung cuma ngomongin album barunya. Saya mau bikin ini personal karena saya nggak tahu kapan lagi ketemu orang ini. Aduh, yang gitu dong, harus cepatnya. Amin. Kamu mau pindah Bandung aja, saya biayain dah. Wah. Aduh, kaget. Nggak. Saya ngebiayain diri saya sendiri aja, anggap ya. Nggak, tapi kita ketemu 2 tahun lalu ya. 2 tahun, 1,5 tahun lah. Iya, 2022 itu udah mau. Kamu ingat nggak itu kan rilis Apa Mungkin kan? Kamu ingat nggak Apa Mungkin kan itu adalah ketukan pertama di pintu industri. Yes. Kamu ingat tanggalnya nggak sih, tanggal Rilis. tanggal rilis? 2. Gila aku. 23 September. 23 September ya, 1,5 tahun lah. Virgo berarti dia. Wow, tapi Apa Mungkin Virgo? Aku promo kesininya kayaknya sekitar November 2022 ya. Scorpio berarti. Scorpio. Nah, itu pertemuan ini saya di 2022 itu ya, Nadia. Saya udah lama banget nggak gitu tuh ke sebuah lagu. Ya saya dengar banyak di era itu ya 2022 ya ada Nadine segala macem lah gitu. Tapi nggak ada yang which is bagus ya. Maksudnya ya banyak sekali tentu saja ya lagu yang bagus. Tapi kalau dari sisi musisinya pasti kita tuh ada yang denger gitu tuh. Ada denger tapi nggak ada kupu-kupunya. Nah, ketika saya denger Apa Mungkin itu ada kupu-kupunya di perut saya yang besar ini. Aduh, aku tuh masih ingat banget yang 2 tahun yang lalu tuh, bahkan sampai di pintu situ tuh never ending compliment loh, kayak gila ternyata belum selesai sampai berarti 2 tahun tuh. 2 tahun loh. Dan kamu harus tahu, andai aku kamerain ya tadi di motor tuh aku kayak gila aku gitu asli. Jadi saya sudah tidak peduli nanti bilang gila ini badan gede botak terus wah gila. Kamu ini nggak sih? Aduh, aku benci adik-adik saya ini kalau kayak gini nih. Nih, kamu ngerasa nggak sih kayak pernah nggak sih kayak ngerasa gini nih? Kamu tahu sesuatu, kamu tahu seseorang, maksud saya di seni ya, di musik, film segala macam. Terus kamu kayak pengen share, ini seluruh dunia harus dengar orang ini. Nah, kamu tuh aku gituin. Wah, gila. Nggak, di sosmed kayak gila nih, ini dunia ya paling nggak circle gue harus denger ini tuh Bernadia segala. Ya tentu saja banyak ya yang kayak gitu, yang dengar enggak ya biasa aja. Ya selera personal lah ya gitu. Tapi saat itu saya jatuh cinta hanya pada satu frasa. Teman Mara, Pergi Tanpa Aba-aba. Terus itu membuka pintu pas dia rilis EP Terlintas. Saya tuh nunggu ketika kamu abis Apa Mungkin 1 bulan ya. Mau nggak masa sepi dulu? Oh iya, masa sepi. Terus segala macem. Kok nggak kesini Kang Dery itu berarti nggak kesini. Wah, akhirnya saya melihat bagaimana musik dia growth ya, growthnya musik dia. Wah, saya turut senang. Turut senang. Aku ngelihat kamu akhirnya mendapat tempat ya gitu. Terus aku memperhatikan karena kan tiap nyetel Spotify kan pasti ada
monthly listener segala macam bagaimana meningkatnya. Kamu tau nggak sekarang kamu berapa? Berapa? Terakhir berapa? Berapa? 3,9. 3,9. 3,9. Wow, ini Terupdate karena tadi di motor aku dengerin karena kan ngasih makan kupu-kupunya gitu. Jadi aku dengerin. Bisa nggak sih ini 1 jam nggak usah lagu lah? Aduh. Aduh. Aku juga salty jadi bingung ini. Tapi saya pengen tahu apa rasanya jadi kamu di 1,5 tahun ini. Apa rasanya jadi? Iya, apa rasanya jadi kamu? Jadi aku. Iya, maksudnya kamu kan Pak mau di enggak juga, mau di enggak, ngerti nggak sih mau di enggak, iya kan gitu. Mau di enggak juga kamu pasti ngerasa bahwa ya pasti ada perubahan lah. Iya, sangat. Ya teknis maupun ke perasaan ya maksudku tuh teknis tuh misalnya follower meningkat dan segala macam itu. Apa rasanya jadi Bernadia Ripka sekarang? Aku sangat I feel content, I feel grateful karena orang-orang. Gila sisi kanan mataku berkaca-kaca loh ini. Keren, kamu keren. Tadi sih saya nggak bilang keren ya, tadi keren mukanya. Aku seneng banget, apalagi kalau di panggung lihat orang hafal laguku kata per kata itu menyenangkan banget ternyata. Tapi at the same time juga ada pressure-nya. Orang jadinya pasti berekspektasi tinggi rilisan berikutnya kayak gimana. Tapi ya semuanya saling melengkapi lah itu. Rasa bersyukur, rasa senang dan pressure itu harus ada memang. Saya pengen tahu dong bagaimana bola salju itu bergulir, bola salju apa mungkin itu bergulir terus kamu yang tadinya mungkin cuma oke habis rilis itu apa? Oh promo sosmed, oh promo radio segala macam. Terus akhirnya bola saljunya bergulir gitu. Gimana? Kita soal apa mungkin aja, apa mungkin ketika apa mungkin, oh gila apa mungkin gitu. Iya, waktu apa mungkin naik, aku gimana gitu. Ya maksudnya apa yang kamu, bagaimana kamu tiap hari bangun terus oke, jadwal manggung udah mulai banyak, udah mulai ini bla bla segala macam. Apa hal atau sesuatu yang kamu merasa oke, berarti saya harus bukan mengubah sikap dan sifat ya, maksud saya oke, berarti saya nggak boleh nih kayak dulu misalnya yang dulunya bangun siang sekarang gue harus lebih disiplin, mungkin ya disiplin latihan atau mungkin mengambil banyak musik gitu. Lebih ke semua sebenarnya tetap sama aja, cuman mungkin lebih ke aku sebisa mungkin waktu luangku aku bikin untuk aku pakai untuk bikin sesuatu yang lebih dari itu gitu loh. Oke. Jadi nggak ada perubahan, nggak ada, menurut aku hari-hari tetap jalan seperti biasa. Aku yang menjalaninya sebagai aku merasa aku tetap sama terus. Cuman ya tiap hari misalnya aku cek Spotify naik. Tapi lama-lama capek juga kalau aku terus mantengin itu gitu. Stuck numerical things ya. Kan kalau satu hari itu turun, satu hari itu. Oh iya. Aku sebisa mungkin menjalani hidup seolah tidak ada yang berubah. Di panggung keberapa atau mungkin kalau panggung keberapa kayaknya ini banget ya, maksudnya harus mengingat detail. Kapan lebih tepatnya kalau timeline ketika kamu ngelihat orang pada hafal terus ada geter mungkin kamu ketika manggung, gila ini gini ya rasanya karya saya tuh nyampe ke orang, karya saya tuh ini ke orang kapan? Gitu. Iya, kapan? Ada nggak panggung tertentu ketika misalnya kamu mendapat panggung pertamamu dengan penonton lebih dari 500 orang gitu, mungkin kamu tonton ribuan orang, atau mungkin panggung terbesarmu, terus itu menyanyikan, saya aja nih Bernard, yang bukan kamu ya, yang bukan dirimu, ngebayangin apa ya rasanya dinyanyiin, apa mungkin, wah itu gitu tuh. Aku panggung pertama yang bikin aku getar rasanya ya, itu kayaknya waktu aku showcase deh. Oke. Itu showcase apa? Showcase Terlintas? Showcase Terlintas itu. Setelah Terlintas rilis? Iya, aku showcase pertama yang datang waktu itu berapa? 200 ya, sekitar. Oke. Orang, maksudnya baru kali itu orang datang hanya untuk nonton aku gitu. Oh iya, betul. Gak ada line up-nya, gak ada siapa-siapa, aku doang kan. Orang datang untuk nonton aku dan berbayar. Oke. Dan ya it's my show gitu loh.
pressure. Aku nggak tahu ya aku terharunya karena apa, tapi semuanya jadi satu gitu loh. Oke. Hening, semuanya rasanya hening, dan aku melakukan pekerjaanku, tapi rasanya itu kayak berbeda gitu loh, karena aku tahu orang datang untuk aku gitu. Oke. Tapi yang paling ada sih satu yang bikin aku getar gitu, panggung yang Gorontalo sih. Itu saat Dia mengingat semua ya si Putri. Putri Ini lagi ada Putri Tanjung ya, bukan? Putri adalah orang yang ikut sama aku kemana-mana. Oke. Dia ikut aku ke setiap kota. Terus aku terakhir manggung di Gorontalo. Di Gorontalo. Di Gorontalo. Kamu sebelumnya pernah nggak ke Gorontalo? Enggak. Di Gorontalo Maret itu. Maret 2024. Oke. Itu pertama kali aku bawakan secara live lagu Kata Mereka Ini Berlebihan. Semua orang nyanyi sambil teriak. Aku ini punggung gue ya lagi digituin asli. Aku tuh dari tadi ngeliat kamu bercerita, ngeliat gila sih, gila. Kita lagu dulu aja dah. Ya, teman-teman. Kok bisa sih? Gila itu tadi apa? Kini mereka tahu. Aku nggak mau tahu bagaimana kamu menulis lagu-lagu itu ya. Tapi ada nggak sih yang bisa menjelaskannya? Dia juga nggak bisa ngejelasin soalnya. Ada nggak sih yang bisa menjelaskan kok bisa kata-kata yang sangat ngobrol? Itu kan kata-kata sangat ngobrol. Iya. Kata-kata kalau kita curhat ke orang gitu kayak ya dia baik mah. Ya gue karang-karang aja. Tapi itu bisa jadi gini Bernard. Ini coba saya tata ya. Kamu asal Aku paham. Iya, untuk kamu ketahui aja ya. Aku tuh mengatur kata nih di sini gimana sih? Iya. I wish kamu mengerti gitu ya. Tapi gini, menurut saya tidak ada penyanyi lain yang enak atau cocok menyanyikan lirik ada kata enggak gitu selain Kakak Slank, karena ya slang aja, slangnya. Jadi ketika itu match sama ini slangnya aneh kan, itu kayak pas gitu. Nah kamu tuh kan kayak kok bisa ya ada baiknya itu hanya karanganku, kok bisa ini kata-kata ngobrol terus jadi lagu, terus musiknya pas. Ini pokoknya Bernadia tuh kata sama nadanya sejodoh itu teman-teman. Kayak siapa ya? Bukan kayak Romeo Juliet mah meninggal konyol ya. Kayak siapa ya yang kayak Adam sama Hawa. Aduh, susah berat perumpamaannya. Iya, sejodoh itu. Gimana sih kamu itu merangkai itu? Aduh, coba jelasin. Gak bisa dijelaskan gimana merangkai. Aku paham maksudnya. Bisa kata-kata yang ngobrol dijadiin lagu nggak cheesy gitu kan? Iya, kalaupun cheesy itu masuk aja gitu, masuk. Gimana? Aku nggak tahu apa, tapi mungkin dari pengamatanku, mungkin karena aku nyanyinya juga nggak pakai emosi, lempeng dia nyanyinya kayak gitu, jadi mungkin nggak. Ya justru pakai emosi itu, lempeng itu adalah salah satu bentuk emosi kan. Aku nggak yang menggebu-gebu, nggak akrobat gitu. Juga, jadi mungkin memberi kesan ya udah mati rasa, udah bodo amat, kayak gitu. Rasanya lebih kayak mungkin jadinya nggak aneh gitu loh. Mungkin lah, aku nggak tahu. Aku juga mengamati apa ya kok ini ngobrol loh kata-katanya. Iya. Lirik kamu tuh ya storytelling, sangat bercerita. Nah mungkin ya yang bikin aku ada kupu-kupunya adalah ini. Kamu tuh sangat terlihat genuine. Nah sangat terlihat genuine, terus sangat tidak merasa untuk kalau toppingnya udah segini ya udah segini gitu. Iya, secukupnya. Gitu. Iya. Itu sih yang mungkin aku pakai itu juga di beberapa, misalnya kita workshop sama produser. Udah nggak sih? Udah nggak usah. Iya, merasa cukup. Nah ini nggak perlu kayak secukupnya. Iya. Ya udah, karena I try to make the song rasanya honest, and also kayak apa ya, aku mencoba to make it sounds personal, kayak orang cerita aja. Iya betul. Bukan kayak orang cerita, kayak orang ngobrol, bukan cerita narasi gitu. Ngobrol. Jadi ada dua arah, komunikasi dua arah ya. Kita gitu. Kalau ngobrol jarang tuh pakai
penekanan ngobrol dan nyanyi kan. Iya, jadi kayak ngobrolnya sambil ngalir gitu, nggak ada dinamika yang gimana-gimana. Nah terus ini lagi uniknya ya, biasanya vibes musik yang seperti yang Nadia jelasin barusan itu hanya bisa diterapkan dengan adjustment yang pas, nah gitu ya bahasanya ya, dengan adjustment yang pas di musik-musik folk. Biasanya kayak tadi kamu pas menjelaskan, aku ingatanku langsung ke ini lagu-lagunya Cat Stevens, Yusuf Islam. Cat Stevens tuh yang nyanyi It's Not Time to Make a Change, Father and Son. Okay. Dia musisi balada. Kalau di sini kayak Iwan Fals cuma pakai gitar doang segala macam. Nah, kalau itu dilakukan di musik folk kan nggak spesial, karena ya semua musisi folk kan melakukan itu ya, kayak payung teduh gitu segala macam gitu. Nah, kamu tuh tidak folkish gitu. Tidak, itu yang aku kok bisa ya, saya bilang ada gitar elektriknya, drumnya juga tidak nanggung gitu ya, pakai drum gitu, nggak pakai unsur-unsur. Yang lagu terakhir. Iya, nggak pakai unsur-unsur nature instrument kan, biasanya kalau folk kan harus ada rasa-rasa nature instrument gitu, ngerti nggak sih, yang gitu-gitu yang biar dapat suasana alamnya, biar dapat suasana baladanya. Nah kamu tuh tidak mengeksekusi lagumu dengan itu gitu. Jadi itu mungkin komplimenku secara teknis ya, mungkin itu. Tapi ya tentu saja jauh lebih besar komplimen secara perasaan. Yang itu ya, sebelum gini mereka tahu kata mereka berlebihan juga. Ini saya 35 tahun hidup nih, Mbak Nadia. Saya tema dengan kayak gitu, tema lagu kayak gitu banyak sekali ya. Tapi mengeksekusi dari POV itu kok bisa ya dia kata-katanya. Aku nggak motong rambutku dan segala macam itu kayak. Kamu ngerti nggak sih, kan biasanya gini, kalau penulis lirik tuh motong rambut tuh bisa dipuitisin dengan apa sih? Ngerti nggak sih, diganti. Kamu mah nggak. Aku nggak motong rambut. Ya udah kamu tulis aku nggak motong rambut. Dan itu kayak gitu. Aku harus jawabnya gimana nih? Nggak tahu aku. Wah gila. Kamu radio berikutnya jam berapa? Jam berapa? 4. Jam 4. 2 jam aja dah di sini. Gimana ya? Nggak ada. Gimana ya? Karena itu datangnya dari hal-hal yang beneran gitu lah. Maksudnya. Oh ya. Ada yang enggak, apa mungkin bukan dari kisah nyata Pak itu, dari imajinasiku. Nah, tapi yang ada beberapa yang mungkin terdengar sangat personal, kurang lebih sedikit banyak dari pengalamanku. Itu apa yang aku alamin, apa yang aku omongin, itu yang aku langsung taruh, nggak ada aku ubah-ubah. Jadi udah aku nggak mau cerita deh. Iya nggak apa-apa, nggak maksudku gini, itu hal yang biasa yang saya dengar dari POV saya sebagai announcer gitu, yang bilang ini dari kisah nyata aku dan segala macam. Saya tidak peduli itu karena itu bukan hal pertama yang saya dengar dari seorang penyanyi. Tapi maksudku kok bisa kamu mengeksekusinya itu. Terus ada satu lagi nih, ketika kamu rilis EP Terlintas 2022 ya, 2022. Terus ada satu lagu Sinyal-Sinyal ya. Gini, ada beberapa lagu yang pakai lirik sinyal yang menurut saya nggak oke. Tentu saja ini selera saya ya, teman marah, ini selera saya. Tapi kata-kata sinyal di kamu tuh, di mulutmu jadi kayak kok bisa sih? Aduh. Ngerti nggak? Kayak gini, saya sebut aja judulnya ya. Ada satu lagu, ada. Takut. Iya nggak apa-apa. Ada satu lagu dari Kang Sule, judulnya Sinyal Cinta. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah itu kan lagunya tuh. Mau saya ini berbeda pasar ya, berbeda pasar. Kamu takut ya? Nah. Judulnya Sinyal Cinta. Sinyal Cinta kan kata-kata sinyal itu hampir dieksekusi oleh musisi-musisi tuh dengan sangat cheesy. Sinyal apa? Sinyal cinta kamu kenceng nggak? Yang kayak gitu kan. Nah sementara kamu tuh enggak gitu. Kayak. Aku juga nanya cuma sinyal-sinyal doang kan? Iya maksudku kata sinyalnya itu loh, sinyal-sinyal. Kok bisa ya dia membawa sinyal-sinyal ini ke ranah yang wah gitu. Nggak. Kataku udah bias aja sih. Kataku udah bias aja sih. Karena lagu-lagu sebelumnya kan apa mungkin suka kan. Sinyal-sinyal rasanya oke. Oh enggak, saya sangat objektif di sisi itu. Masa sih? Iya, gitu. Nah buktinya kan saya ulik per
detail-detail itu. Berarti kalaupun emang kalau kamu bilang karena udah bias, udah bucin banget mungkin ya kalau orang pacaran kayak ini. Inilah mungkin kata mereka berlebihan, mungkin saya kali ya kayak gitu. Oke, kalau begitu saya akan utarakan satu hal yang saya kurang oke kali ya di kamu, biar kamu yakin bahwa saya Objektif. cukup fair. Nah, gitu kali ya, cukup fair. Apa ya? Oh, ini nih. Mungkin di lagu di IP Terlintas itu lagu yang tidak seharusnya. Iya, betul. Lagu yang tidak seharusnya ada. Aku juga tahu itu. Gitu. Aku merasa itu. Aha. Terlalu generik kan ini ya liriknya. Ya betul. Beda banget, dan Belang karena produsernya beda sendiri. Oke, gitu. Kok bisa sama gini? Oh, berarti gini, fansnya bener gitu. Saya sebagai fans bener gitu. By the way ya, Bernard, saya juga ke Silon Seven begini juga. Saya akhirnya setelah sekian tahun ngefans akhirnya bisa berteman dengan Mas Eros. Saya utarakan semua, Mas, saya gini-gini karena saya mau memberikan gini ya. Kamu boleh cek di semua postingan Silon Seven, tidak ada satupun postingan mereka yang tidak ada komentar saya gitu. Wow. Pasti ada. Iya, pasti ada. Pasti, tapi komennya nggak cuma wah good luck Ben. Enggak, saya ini aja, Mas, saya kurang suka ini film favorit gini. Mungkin karena saya main musik juga dan mungkin karena saya ADHD kali, jadi apapun itu gitu, kayak gitu. Tapi kok kamu bisa terpikir masa sepi? Oh, karena aku juga merasa bahwa masa sepi itu berbeda. Nggak seharusnya di situ, karena aku juga waktu itu aku kan kayaknya seingatku ya, kalau nggak salah belum ada rencana dibikin jadi satu EP tuh, Apa Mungkin dan Masa Sepi. Ya, hanya 2 proyek berbeda aja tadinya. Oke. Masa Sepi aku mencoba sesuatu yang baru. Waktu itu aku adalah referensi tertentu, dan Masa Sepi adalah lagu yang aku tulis periodenya paling jauh dari semuanya. Oke. Saat aku masih SMA kelas 1 tuh aku tulisnya. Oh, pantas ya, terasa banget. Iya. Oh iya, bener. Kata-katanya lebih. Saya suka lo kalau dapat fun fact gitu. Iya. Jadi kata-katanya nggak personal. Kata-katanya sangat luka yang kau gores membekas abadi, tapi Nah, iya. gamblang, lebih terlalu. Nah, menurut aku semakin nggak gamblang semakin cheesy kan. Kalau aku, Dia di beberapa ini ya, di beberapa sisi. tapi anehnya orang yang suka Masa Sepi itu kebanyakan akan nggak suka yang Apa Mungkin dan lain-lain itu. Oke, ya nggak apa-apa juga. Iya, jadi menurut aku itu seperti dua spektrum berbeda gitu ya. Iya betul, itu kata yang saya cari itu. 2 universe tadi saya ininya 2 universe, iya benar, 2 spektrum yang berbeda. Selera orang ya, nggak tahu ya. Iya, gitu. Aku tahu makanya beda, menurut aku juga beda. Aku nggak. Nah jadinya tadi statement saya jadi nggak objektif juga, orang kita sama, jadi susah juga. Belum dengar dari aku. Oh iya benar, iya benar. Jadi percaya ya, sekarang saya tidak bucin. Tapi track favoritnya apa di Terlintas? Ya apa mungkin sama 1 bulan. Oke. Gitu. Oh sama ini. Aku pikir kamu akan memasukkan Apa Mungkin versi demo. Oh enggak. Nah aku tuh lebih sering dengar Apa Mungkin versi demo, karena menurutku ya Apa Mungkin versi recording masih ada genuine-nya ya, cuma demo terus lagunya besar tuh kayak gini nih, masa sih orang nggak penasaran gimana sih Beatles bikin demo Hey Jude gitu tuh. Kayak gitu. Jadi ketika mereka merilis antologi kan kayak, oh ternyata liriknya Let It Be itu ada ini. Nah itu tuh untuk orang-orang aneh seperti saya gitu. Suka yang kayak gitu. Oh tapi itu demo udah versi, maksudnya itu udah cukup final lah. Sebelum aku workshop itu demo yang aku kirim. Tapi itu demo beneran yang aku kirim ke Jude. Iya, gitu. Beneran demo kayak itu gitu. nggak ada edit. Aku rekam pakai sambil main gitar aja. Ada suara orang nutup pintu. Iya. Nah itu tuh saya suka tuh vibe yang gitu-gitu. Oh, berarti begini ya suasana Bernadia ketika membangun ngasih makan si ini, memelihara si Apa Mungkin sampai akhirnya Ngomongin itu. tentang demo Apa Mungkin. Fun fact, awalnya aku baru buka-buka lagi kan notes voice note yang lama-lama. Apa Mungkin tuh bukan judulnya. Judulnya bisa ganti-ganti, tapi lirik awalnya tuh apakah sebesar itu hingga
kayaknya kalau pergi tanpa tinggalkan jejak gitu. Oh, oke. Bayangin. Untung kamu tidak merilis itu. Kalau enggak kamu masih duduknya di sini. Nggak boleh diskriminasi. Emang itu benar? Enggak sih, enggak. Enggak, itu mah inian saya aja. Itu salah satu bentuk komplimen aja. Tapi hari ini saya seneng banget teman Mara, 16 Mei. Nice sekali. Terima kasih banyak Bernadia. Aduh. Juni, jangan ngambil artis lain, urusin dia aja udah. Jangan ambil artis lain. Jangan ambil artis lain, urusin dia aja. Karena kalau ambil artis lain nanti kamu kemana-mana Juni, ya. Saya mau dong kerja di Juni. Gue 3 hari setelah Raisa lahirnya. Iya? Kan Oh, iya. gimana sih kamu? Tapi 1990. Nah, jadi gini. 88 saya. Aduh, abis ini kita akan dengerin My Lovely Bernadia. Hah, akhirnya di cut terakhir ini baru ada 106,7 Mara FM musik terpilih semuanya. Kamu nyadar nggak dari tadi? Iya, nggak ada ya. Nggak ada conversation. Kayaknya abis ini gue disuruh ke kantor dah. Aduh, jangan dong. Nih, Bernadia ini bilang jangan gitu. Bagus kan ya? Tapi emang sulit loh teman Mara, ini juga mungkin pelajaran juga ya buat teman-teman yang nggak tahu universe saya sebagai announcer. Saya tuh sebenarnya gini. Misalnya saya dapat kesempatan, saya belum pernah sih dapat kesempatan nginterview Sheila on 7. Kalau ada, saya bingung memang mau nggak gitu. Karena mungkin akan kayak sekarang nih. Kayak ini aja. Bukan nanya ya, lebih ke Kayak mas gitu. Ini apa kalau ngaji itu setoran hafalan. Kalau di Muslim ada Sheila on 7 ustadznya, coba Ian surat ini suratnya kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Nah, saya ke Bernadia ini Kang Dery ngasih taunya awal bulan. Karena mungkin Kang Dery tahu ya. Saya suka nanya gitu Bernadia. Jadi dia ngasih taunya di awal-awal Mei, ini mau datang Bernadia. Saya bilang aduh. Jadi ketika tanggal kamu tahu nggak, ini saya jujur ya. Saya tuh biasanya nge-gym jam 8 lah. Jam 8. Kamu tau nggak tadi saya nge-gym jam 5:30. Gila. 5:30. Nggak tahu. Jadi gue mau ketemu. Jadi gue harus fit, harus ini gitu. Iya sebenarnya tiap hari juga gue alhamdulillah fit ya, maksudnya karena olahraga suka gitu. Cuma nggak tahu ADHD gitu. Jadi 5:30 tadi gue yang buka tempat gymnya segala macam, gue nge-gym ini gue ayo kapan nih 12:30 saya mau berangkat kayak gitu. Aduh. Ini aku pressure loh, aku nggak mau nyanyi. Jangan dong, jangan. Kapan lagi aku mendengar ini sambil matanya berbinar-binar. Aduh, pokoknya saya doakan yang terbaik Bernadia. Maksudnya Baiknya kembali. sama halnya seperti saya mendoakan Mas Sheila on 7 buat sehat. Nah biasanya saya kalau komen Sheila on 7, Mas sehat-sehat ya. Karena mereka sudah tua kan. Sehat-sehat karena saya harus ngasih tahu anak-anak saya bahwa dulu zaman ayah ada band Sheila on 7. Nah nanti mungkin kamu juga akan punya narasi yang sama gitu. Ini zaman ayah ada, ini punya gitu. Aduh. Wah keren banget. Dunia harus mendengar Bernadia. Aduh. Terima kasih, aku juga jadinya bingung kan. Terima kasih. Dari tadi aku cuma gitu. Terima kasih. Wah gila. Saya akan beli merchandise-mu Bernadia. Nice, akan saya pakai. Saya datang konser metal. Ngapain? Gak apa-apa, gue denger Bernadia. Wah gila, saya keringetan nih teman Mara. Jadi kamu mau nyanyi lagu apa? Lagu terbaru Kini Mereka Tahu. Kini Mereka Tahu. Nggak usah disuruh request. Nggak di request juga gue yang puterin. Nggak usah. Nggak, lu pada nggak mau request nggak apa-apa. Gue yang muterin. Ya. Aduh, udah 1 jam kan? Sebenarnya belum, tapi saya bingung gitu mau ini apa ya. Udah sih, udah 1 jam ini. Udah mau. Bernadia, terima kasih banyak. Tidak cuma karena inimu, tapi terima kasih sudah membuat pria 35 tahun ini. Terus wah gila, gue dari Sheila on 7. Terus tiba-tiba saya tuh nggak expect. Kamu pernah nggak sih ngerasa kayak gini ketika kamu udah jatuh cinta banget sama seseorang, terus kan tidak bisa dimiliki gitu ya. Kayak Sheila on 7 kan ya tidak bisa dimiliki karena milik semua gitu. Terus ya udahlah gitu. Nah kamu nggak expect kamu bakal jatuh cinta lagi gitu.
jatuh cinta lagi gitu. Nah ini tuh tiba-tiba di 2022 ada cewek malu-malu main gitar nananinu. Terus, hah? Saya bilang, kok bisa sih gitu? Aduh. Gitu. Nah, saya selalu bilang gini, kalau kamu jatuh cinta sama sesuatu, sama seseorang atau sama suatu hal, tapi kamu bisa menjelaskan itu, It's not belum terbata-bata, that's not love. Ibaratnya saya bilangnya gini, kalau kamu belum G-words atau T-words gitu ya, belum jatuh cinta. Nah saya tuh kayaknya udah G-words, udah T-words ke, bukan Bernadia personal, tapi Bernadia whole package ya, ke lagu-lagunya, saya tuh ngebayangin apa ya isi otaknya orang ini ya ketika oke, chordnya begini tapi milih kata-katanya, wah itu. Aduh, aku juga speechless. Bingung nggak? Bingung banget aku juga. Wah, Makasih ngeri. banyak loh, Kak. Ngeri. Apa yang cantik banyak, saya harus bilang banyak yang lebih cantik dari Bernadia, banyak. Tapi kalau jatuh cinta kan bukan cuma soal itu ya, gitu. Aduh. Kayaknya saya kayaknya adalah tipe orang yang kalau jatuh cinta cantik tuh kayaknya di nomor 500 gitu, nomor berapa gitu. Ada yang nah saya tuh dapetin itu. Ini musical way ya, teman Mara ya, gitu. Jadi ya saya mendoakan kamu sehat-sehat lah Bernadia. Saya masih pengen melihat ini kupu-kupunya warna apa lagi yang datang, tiap segala macam. Tenang saja, saya tidak berekspektasi tinggi gitu karena ya prasastinya udah dipahat kan, jadi udah jadi tato. Serem banget ya. Aku bingung. Wah keren Bernadia, kamu sehat-sehat dan stay humble, tetaplah rendah hati karena sepengetahuan saya semakin tinggi bukan cuma anginnya, bukan cuma angin yang ke badan, tapi ada angin yang psikis yang kayaknya kayaknya saya akan hancur.